Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas kita, kajian tafsir Al-Qurtubi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah masih di surah Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 126. Pada ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Dan ketika
Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun. Maka dia, Ibrahim itu, menyempurnakan ujian-ujian itu. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku ini menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpinnya umat manusia. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku ya Allah. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Perjanjian ini tidak berlaku bagi keturunan yang zalim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang juga diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari beliau, dari keturunan beliau, Allah mengangkat kurang lebih 1000 orang nabi dan rasul. Yang kedua, bahwa sebelumnya, sejak di masa kecil, remaja, dewasa, dan seterusnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa lulus dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sekaligus menghadapi dan menjalani ujian-ujian yang beliau terima atas misi yang beliau jalankan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diabadikan oleh Allah di dalam ayat 124 ini. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang bikalimatin, jamak daripada kalimah. Kalimatun, kalimatani, kalimat. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan kalimat pada ayat ini. Yang pertama adalah syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam yang berupa wahiyya 30 sahman, berupa 30 poin. Di antaranya adalah asyaratum minha fi surati Bara'ah. Ada 10 poin yang terdapat dalam surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Mulai dari ayat 112 sampai dengan ayat seterusnya. Yaitu dimulai dengan At-Ta'ibun al-'abidun. At-Ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun At-Ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, sampai terakhir ayat itu, yaitu ayat 121, ya, yang di sana dinyatakan wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Kemudian selanjutnya juga ada 10 ayat di dalam surah Al-Ahzab. Dimulai dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan 10 yang terakhir, 10 yang ketiga, yaitu
terdapat dalam surah Al-Mu'minun, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi inilah pendapat pertama dari ulama kita yang dimaksud dengan kalimat, yaitu ada 30 poin yang terdapat dalam 3 surah, ya, yang berupa tentang syariat Islam. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ma batalallahu ahadan bihinna faqama biha kullaha illa Ibrahim." Allah tidak pernah menguji seseorang pun juga sebelumnya dari kalimat-kalimat Allah itu, yang hanya Ibrahimlah yang menyempurnakan seluruh ujian-ujian itu. Ya, sehingga dijelaskan di dalam surah An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata sebahagian pula dari ulama yang dimaksud dengan al-kalimat yaitu bil amri wan nahi, yaitu seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula sebahagian ulama yang lain, yakni yang dimaksud dengan bikalimatin yaitu bidhabhibnahu, yaitu dengan menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Wa qala ba'duhum, berkata pula sebahagian dari ulama yang lain, biadair risalah, yaitu dengan menunaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya dalam kitab Muwatta dijelaskan dari Yahya bin Sa'id annahu sami'a Sa'id bin al-Musayyib yaqul, bahwa dia pernah mendengar Sa'id bin Musayyib berkata, Ibrahim alaihissalam awwalu man ikhtatana. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali berkhitan. Kemudian wa awwalu man adhafa ad-dhaif, orang yang pertama kali yang memuliakan dan menjamu tamu. Kemudian selanjutnya wa awwalu man istahadda. Ibrahim adalah orang yang pertama kali yang melakukan al-istihdad. Apa itu istihdad? Jamaah sekalian, yaitu mohon maaf, mencukur bulu kemaluan. Itu yang disebut dengan istihdad. Beliau Ibrahim alaihissalam orang yang pertama kali melakukannya. Selanjutnya dinyatakan wa awwalu man qallamal adhfar. Ibrahim adalah orang yang pertama kali yang menggunting, memotong kuku-kukunya. Kemudian wa awwalu man qassas syaribah. Ibrahim pula orang yang pertama kali yang mencukur kumisnya. Kemudian wa awwalu man syabah. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali yang mempunyai uban. Falamma dijelaskan, falamma ra'a syaib, maka tatkala Ibrahim itu melihat ubannya, qala, dia berkata, ma hadza, apa gerangan ini? Qala, Jibril berkata, waqar, tenanglah wahai Ibrahim. Qala, Ibrahim berkata, ya Rabb, zidni waqaran, ya Allah, tambahkanlah ketenangan pada diriku. Selanjutnya, jemaah sekalian, dijelaskan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Sa'id bin Ibrahim, dari bapaknya dia berkata, awwalu man khataba 'alal manabir Ibrahim Khalilullah. Orang yang pertama kali yang berkhutbah di atas mimbar adalah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini nyatakan wa awwalu man daraba bis-sayf,
Nabiullah Ibrahim adalah orang yang pertama kali yang memukul menggunakan pedang. Kemudian wa awwalu man istaka, Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang pertama kali yang menggunakan siwak. Sejenis siwak itu dari kayu arak, dan ya ini yang sampai sekarang berdasarkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa disunnahkan bagi orang-orang yang ingin melakukan salat yaitu dengan mendahuluinya dengan bersiwak. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian, wa awwalu man istanja bil ma. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang pertama kali beristinja dengan air, membersihkan diri dari berhadas dengan menggunakan air. Selanjutnya dinyatakan pula bahwasanya Nabiullah Ibrahim adalah wa awwalu man labisa sarawil. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang pertama kali memakai celana sirwal. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan semuanya masih dilestarikan di dalam syariat Islam. Karena betapapun juga apa yang disampaikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim tidak lain adalah syariat-syariat Islam, kemudian disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang berkhitan ini ya, dijelaskan oleh beberapa ulama ahli fikih kita, di antaranya dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah oleh Said Sabiq. Beliau menyatakan bahwa berkhitan itu berdasarkan hadis Rasul, bagi laki-laki hukumnya wajib, sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah. Dijelaskan pula di sini bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkhitan Ismail alaihissalam ketika Ismail berumur 13 sana, berumur 13 tahun. Sedangkan Ishak dihitan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia berumur 7 ayyam, berumur 7 hari setelah kelahirannya. Adapun riwayat dari Fatimah bahwasanya beliau Fatimah itu mengkhitan anak laki-lakinya ketika dia berumur 7 hari. Dan jemaah sekalian rahmati Allah, ya, Imam Laits bin Sa'ad berkata, yuhtanus sabiyu ma baina 7 sinina ila 10. Sebaiknya bayi itu dikhitan, anak laki-laki itu dikhitan antara umur 7 tahun sampai dengan umur 10 tahun. Inilah persoalan khitan jemaah sekalian, ya, yang dijelaskan pula dalam hadis ya tentang persoalan kebersihan. Rasulullah menyatakan khamsum minal fitari. Ada 5 perkara yang berkaitan dengan persoalan kebersihan. Yang pertama adalah al-khitanu, yaitu berkhitan. Dan yang kedua al-istihdad, tadi mohon maaf mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqassus syarib, ya, mencukur kumis. Dan yang keempat wanatful ibti, yaitu membersihkan bulu ketiak. Dan yang terakhir yang kelima wataqliful adhafir, yaitu memotong kuku-kuku kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setelah ujian ini semua dari Allah dijalani dengan sangat baik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sempurna nilai yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setelah itu, setelah ujian ini selesai, Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpinnya umat manusia. Antara ujian
Dan setelah itu prestasi yang didapat tentu menjadi sunnatullah. Semakin berat ujian yang dijalani oleh seseorang, maka semakin besar pula prestasi yang bakal dia terima. Kalaupun yang terjadi ketidakseimbangan menurut manusia antara ujian dengan prestasi yang didapat, maka tentu itu semua tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jemaah sekalian, cukupkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang diri merasa puas diangkat oleh Allah sebagai pemimpinnya umat manusia? Kelanjutan ayat ini menegaskan, qala wa min dzurriyyati. Nabiullah Ibrahim berkata, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan pula anak keturunanku nanti di kemudian hari sebagai pemimpin. Hikmah yang kita petik dari potongan ayat ini, jemaah sekalian, bahwa kita sebagai orang tua adalah kewajiban pertama kita memang memperbaiki diri, mensukseskan diri kita masing-masing. Tapi setelah itu, kewajiban kedua adalah upaya sungguh-sungguh kita yang dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh pula kepada Allah untuk memperbaiki dan mensukseskan anak-anak kita. Karena betapapun juga mereka harapan kita yang terpanjang di masa datang. Karenanya adalah sebuah kerugian bahkan kecelakaan kalau ada orang tua yang hanya pandai memperbaiki dirinya tapi tidak pandai memperbaiki generasinya, anak-anak keturunannya. Bukankah Allah mengingatkan dengan tegas di antaranya dalam surah At-Tahrim, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan dirimu dan setelah itu keluargamu dari segala hal yang bisa menyebabkan terjerumusnya kalian ke dalam api neraka. Di ayat yang lain pula Allah mengingatkan kita dengan konteks kalimat perintah. Allah nyatakan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari nanti, di belakang hari, dia meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim. Takutlah kalian. Jadi perintah pertama Allah mengawali dengan wal yakhsha, khusyuk, fokus, benar-benar pendekatan diri kepada Allah. Artinya syariat Allah, pedoman Allah yang dipakai oleh kita dalam memperbaiki generasi keturunan kita. Kemudian Allah perkuat dengan khafu, benar-benar takut. Khafu alaihim. Takutlah kalian, wahai orang yang beriman, atas generasi kalian di masa datang itu. Maka Allah memberi solusi, yaitu falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berkata-kata yang benar. Mengapa takwa Allah itu didahulukan? Karena tentu dengan takwa Allah, pendekatan diri kepada Allah, ini menunjukkan ketaatan kepada Allah. Dan ketika seseorang itu, anak keturunan kita pun juga taat kepada Allah, maka seluruh problematika hidup yang bakal ditemukan, Allah yang menjadi penolong kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup itu. Falyattaqullaha, yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya mereka berkata-kata yang benar. Mengapa? Karena kebohongan adalah sumber biang kerok lahirnya kejahatan. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan, iyyakum wal kadhiba. Jauhilah kalian bohong, dusta, tipu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Karena bohong
akan menunjukkan seseorang kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan menggiring seseorang menuju nerakanya Allah. Wa innar rajula la yakzubu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang yang senantiasa berbohong, berdusta, maka Allah akan mencatat dia sebagai si pembohong. Jamaah yang di Allah, jujur adalah salah satu sifat yang terpuji, dan ini pula yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi-nabi sebelumnya. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah agar anak keturunannya pun juga dijadikan sebagai pemimpin, maka jawabannya Allah, qala la yanalu ahadidz zalimin. Allah berfirman, perjanjian kita ini tak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Jamaah yang di Allah, dari seluruh anak cucu Ibrahim, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ada 1000 orang nabi dan rasul yang diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada banyak juga keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bandingkanlah dengan beberapa nabi yang lain, maka tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan nabi-nabi yang lain yang berkaitan dengan anak keturunan beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-125, Allah menyatakan, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ketika kami menjadikan Baitullah, Ka'bah, mathabatan linnas, sebagai tempat kediaman, tempat berdiamnya untuk seluruh manusia. Wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah kalian makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bahwa hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, orang yang beriktikaf, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hal yang menarik yang hendaknya menjadi kajian serius kita, kajian luas kita, Allah nyatakan, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ketika kami menjadikan, kata Allah, Baitullah mathabatan linnas. Kata mathabatan minimal ada 3 pengertiannya. Yang pertama, mathabatan bisa diartikan dengan maskanan, tempat tinggal. Yang kedua, mathabatan bisa juga diartikan dengan marji'an, tempat kembali. Yang ketiga, mathabatan bisa juga diartikan dengan majma'an, tempat berkumpul. Sekali lagi, ketiga pengertian mathabatan ini hendaknya diperhatikan secara serius bagi kita semua. Karenanya, jika sekiranya terjadi beberapa perbedaan-perbedaan dalam menentukan waktu-waktu beribadah, ya, maka jalan keluar yang bisa dipakai dalam menyelesaikan perbedaan itu adalah dengan menggunakan, salah satu dengan menggunakan bahwa Ka'bah sebagai sentral
peribadatan umat manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Memang ada keterangan-keterangan yang bisa diambil kesimpulan bahwa memungkinkan terjadinya perbedaan. Katakanlah penentuan kapan dimulainya Idul Fitri, kapan dimulainya Idul Adha, dan seterusnya. Bisa terjadi, ya, dan bisa ditolerir perbedaan-perbedaan itu. Tetapi bagi mereka yang ingin benar-benar memfokuskan kemaslahatan ibadahnya lepas dari perselisihan kedua belah pihak, maka dia mengambil kesimpulan bahwa selayaknya apa yang menjadi keputusan ulama-ulama di Makkah, maka disitulah dia merujuk. Lebih spesifik jamaah sekalian tentang persoalan ibadah haji. Karena betapapun juga ibadah haji tentu rujukan utamanya adalah beribadah di Makkah maupun di Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah. Maqamu Ibrahim adalah bekas tapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi di makam Ibrahim itu ada kelihatan tapak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagi mereka yang sudah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka disunahkan untuk salat 2 rakaat di belakang makamu Ibrahim, tetapi tetap menghadap ke kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tetap menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyampingi Ka'bah atau bahkan membelakangi Ka'bah. Tidak. Karena betapapun juga kita salat tetap wajib menghadap ke Ka'bah. Meskipun di depan kita ada maqam Ibrahim alaihi salam. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Sampai sekarang maka penguasa Mekah, ya, beliau menobatkan dirinya sebagaimana, ya, yang disyariatkan dalam Islam, bahwa beliau ini adalah khadimul haramain. Artinya yang melayani peribadatan di haramain. Haramain itu 2 yang diharamkan, yaitu Makkah dan juga Madinah. Jadi beliau melakukan ini, itu tidak lain adalah meneruskan apa yang pernah Allah perintahkan kepada Ibrahim dan juga anaknya, agar mereka ini berdua membersihkan Baitullah, ya, untuk ditempati oleh orang-orang yang bertawaf, orang yang beriktikaf, maupun orang-orang yang salat, ya, menghadapnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Beri rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir. Qala, Allah berfirman, wa man kafara, siapa yang kufur, fa umatti'uhu qalila, maka aku akan beri dia kesenangan sementara. Summa attarruhu ila adzabin nar, kemudian aku akan paksa dia menuju ke siksanya neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Doa Nabiullah Ibrahim tentu terkabulkan. Meskipun kita sama faham, jemaah sekalian, bahwa ketika Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah Allah
untuk menempatkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah itu digambarkan dalam Al-Quran bahwa di sana tak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istrinya beliau Sarah bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, inikah perintah Allah? Beliau tak sanggup berkata-kata, hanya mengangguk saja sebagai tanda bahwa ya benar ini ada perintah Allah. Maka Sarah pun juga bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan ia selama ini perintah Allah dan dijalankan. Jemaah sekalian, air Zam-Zam Allah munculkan lewat tikaman jari kakinya Nabiullah Ismail kecil pada saat itu. Dari tikaman induk jari kaki ini kemudian memancurlah air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini insya Allah sampai hari kiamat nanti akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang. Maka aktivitas bisnis di Ka'bah, di Makkah maupun di Madinah luar biasa. Sampai sekarang aneka macam buah-buahan yang tentu pada dasarnya tidak bisa tumbuh di sekitar Ka'bah, di sekitar Makkah. Tetapi aneka buah-buahan ini berdatangan dan semuanya tersedia dijual orang di sekitar situ. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian perjalanan waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa kita jangan sekali-sekali berputus asa ketika kita memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah ketika apa yang kita mintakan kepada Allah belum Allah kabulkan. Tetap kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti Rasulullah menjamin bahwa doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun 3 keadaannya. Yang pertama, ada doa yang langsung ataupun dalam waktu yang tidak lama langsung dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada doa kita yang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpankan. Allah tidak kasih di dunia, tetapi nanti di hari akhirat Allah akan beri. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga, keadaan doa yang ketiga adalah doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah itu dijadikan sebagai pengalih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya jemaah sekalian, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya doa kita, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq, dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan, kelurusan di dalam beragama. Aku memohon kepadamu ya Allah agar badan ini sehat. Aku mohon kepadamu ya Allah agar ilmuku bertambah. Ketika seseorang berdoa di antaranya, aku memohon kepadamu ya Allah agar badanku ini sehat. Ketika Allah menentukan bahwa si A yang selalu berdoa dengan doa agar badannya sehat tadi itu, Allah menetapkan bahwa dia mengalami musibah, kemudian dia luka berat, tapi karena doa-doanya, maka luka berat bisa saja Allah rubah
menjadi luka ringan. Mungkinkah hal itu terjadi? Jawabnya terlalu amat sangat mungkin. Hadis Rasulullah yang lain menyatakan, la yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang, melainkan karena orang itu berbuat baik. Bukankah umur sudah ditentukan oleh Allah? Ya. Tetapi doa seseorang yang ketika orang itu diperlakukan baik oleh seseorang, kemudian orang yang diperlakukan baik tadi mendoakan orang yang berbuat baik, tidak menutup kemungkinan di antara doa-doa tadi ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umurnya itu Allah tambahkan karena kebaikan yang didoakan untuk dia. La yazidu fil umri illal birru. Demikian pula umur kita bisa dikurangi oleh Allah karena kezaliman yang kita lakukan. Itu sebabnya Rasulullah memberi wanti-wanti. Beliau menyatakan, ittaqi da'watal mazlumi. Takutilah doanya orang yang teraniaya. Fa inna laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena tak ada pembatas, tak ada penghalang antara doanya dia orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringlah berbuat baik jamaah sekalian, karena tidak menutup kemungkinan ketika ada orang yang merasakan kebaikan dari kita, dia berdoa, tidak menutup kemungkinan. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan. Ada di antara lantunan-lantunan doa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu fil umri illal birru. Tidaklah bertambah umur seseorang, melainkan karena orang itu berbuat baik. Yang kedua, kata Rasulullah, wala yaruddul qadara illa doa. Takdir tidak akan tertolak melainkan karena doa. Yang menentukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang berhak merubah takdir juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa-doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada di antara hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah dia, inni qarib. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa menjawab doanya orang-orang yang sering berdoa. Tetapi ini yang menjadi kunci kesuksesan. Kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, maka jawabannya adalah falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya mereka yang mau diijabah doanya itu, mereka memperkenankan, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang diingatkan oleh banyak ulama, bahwa doanya orang-orang saleh itu sangat tajam. Doanya orang-orang yang saleh itu mustajab. Orang saleh berdoa, meminta kepada Allah, maka Allah menerima doanya. Sehingga takdir Allah rubah karena permintaan dari hamba yang saleh tadi. Wala yaruddul qadara illa doa. Takdir tidak tertolak melainkan karena doa. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa innar rizqa la yuhramu bi khati'atin ya'maluha. Sesungguhnya rezeki Allah itu menjadi tertahan, menjadi beralih disebabkan karena yang bersangkutan, manusia yang bersangkutan melakukan kesalahan-kesalahan sehingga Allah mengalihkan rezekinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kembali bahwa tak ada ruginya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keterangan yang mengatakan orang yang sering berdoa itu artinya bahwa orang yang tawadhu. Sebaliknya, orang yang malas berdoa, Allah nyatakan, Rasulullah menyatakan, inilah orang yang termasuk orang yang sombong karena dia merasa diri tak punya kebutuhan apa-apa. Sementara Allah nyatakan, antumul fuqara wa nahnul aghniya. Kalian manusia adalah makhluk fakir, sementara kami ini adalah zat yang maha kaya. Berdoa sebanyak-banyaknya.
perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa yang sebanyak-banyaknya. Karena yang kita meminta kepada zat yang maha kaya dan kekayaannya tak terbatas. Jemaah yang dirahmati Allah. Negeri Mekah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan tentang negeri Mekah ini bahwa siapa yang melakukan peribadatan di dalamnya, maka dia akan aman, akan menikmati berbagai macam rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, penduduk Mekah sekalipun juga kalau dia kafir, meskipun dia merasakan berbagai kenikmatan dan keberkahan Allah secara umum di negeri Mekah, tetapi karena kekafirannya, kesenangan yang dia dapatkan adalah kesenangan sementara waktu. Dan yang pasti, dia akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Dan Allah sering mengulang-ulang tentang neraka itu. Seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan kemaslahatan diri kita. Kita perhatikan kemaslahatan generasi keturunan kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai diabaikan. Dan kata kunci yang lainnya, Rasulullah mengingatkan bagi mereka yang berdoa. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'a qalbin ghafilin." Allah tidak menerima doa hati yang lalai. Artinya ketika kita memohon kepada Allah, maka hati ini harus konsentrasi, khusyuk. Jangan mulut kita berkomat kamit, mengucap sesuatu, tetapi pikiran dan perasaan kita melayang kemana-mana. Inilah yang dimaksud dengan hati yang lalai. Doa yang terlontar, ucapan-ucapan doa yang terlontar dari hati yang lalai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memelihara kita semua, memberkahi keturunan-keturunan kita dan lingkungan tempat tinggal kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.